kehidupan setelah remaja, ketika seseorang sudah cukup matang secara fisik, emosi, dan sikap. Jadi tubuh orang dewasa itu sudah berkembang dengan baik dan organ reproduksi siap berfungsi. Dari sisi psikologisnya, orang dewasa mampu berpikir lebih realistis, bisa mengontrol emosi dan mengambil keputusan dengan pertimbangan matang, serta memahami akibat dari perbuatannya. Secara sosial dan moral, orang dewasa mampu bertanggung jawab, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta bertingkah laku sesuai norma masyarakat dan nilai agama. Nah, jadi seseorang disebut dewasa itu bukan hanya karena usianya, tetapi karena kesiapan menjalankan tanggung jawab hidup. Yang kedua, ada periode perkembangan masa dewasa. Yang pertama itu dewasa awal, rentang umurnya 18 atau 20 sampai 40 tahun. Nah, pada tahap ini seseorang mulai beralih dari remaja menjadi orang dewasa yang mandiri. Jadi dia itu fokus utamanya mencari jati diri, membangun karir, dan memilih pasangan hidup serta menata masa depan. Individu belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan menyesuaikan diri dengan peran baru di masyarakat. Yang kedua ada dewasa madya, umur 40 sampai 60 tahun. Pada masa ini, kehidupan biasanya sudah lebih stabil, baik dalam pekerjaan, ekonomi, maupun keluarga. Seseorang lebih fokus menjaga kualitas hidup, mengevaluasi pencapaian, dan mencari makna hidup. Orang dewasa madya juga sering berperan sebagai pembimbing atau panutan bagi generasi yang lebih muda. Yang ketiga, ada dewasa akhir, umur 60 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini ditandai dengan proses penuaan. Aktivitas fisiknya mulai berkurang dan seseorang lebih banyak merenung serta mendekatkan diri pada nilai spiritual. Perubahan sosial seperti pensiun dan meningkatkannya ketergantungan pada keluarga juga mulai terjadi. Baik, materi yang ketiga yang akan dibacakan oleh mereka pada mereka mahasiswa. Baiklah, karakteristik perkembangan mahasiswa. Mahasiswa termasuk dalam tahap dewasa awal. Pada masa ini, mereka mulai belajar mandiri. Walaupun sebagian masih bertanggung jawab pada orang tua, terutama secara ekonomi. Mahasiswa mulai mengambil keputusan penting seperti memilih jurusan, merencanakan karir, dan mempersiapkan kehidupan keluarga. Ciri-ciri orang dewasa awal pada mahasiswa antara lain mulai memikul tanggung jawab, menghadapi masalah baru, mengalami tekanan emosional, menentukan komitmen hidup, menyesuaikan nilai-nilai, serta menunjukkan kreativitas dalam berpikir dan bertindak. Baik, materi yang keempat yang akan saya bacakan yaitu dewasa awal sebagai masa persiapan pernikahan. Masa dewasa awal merupakan waktu penting untuk mempersiapkan kehidupan pernikahan. Pada tahap ini, individu mulai membangun hubungan yang serius dan siap menjalani komitmen jangka panjang. Secara biologis, masa ini merupakan masa paling baik untuk reproduksi. Tugas perkembangan dewasa awal meliputi mendapatkan pekerjaan, memilih pasangan hidup, belajar hidup berumah tangga, membentuk keluarga, mengelola rumah tangga, serta berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Tantangan seperti kecemasan, konflik, dan tekanan hidup juga sering muncul sehingga dibutuhkan kesetiaan mental dan emosional. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian.
Baiklah teman-teman, untuk menjawab soalnya kami beri waktu 10 menit ya. Baiklah teman-teman, waktunya sudah. Silakan kumpulkan jawabannya. Baiklah, siapa yang memakai buku tadi silakan menunjukkan. Pertanyaan nomor 1 itu Fitri sama Siska, yang kedua Susi sama Priska, yang ketiga Elvira sama siapa satunya? Pira. Nama saya Fitri Mauladi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa saja 4 aspek perilaku yang menjadi indikator pendewasaan seseorang dari sudut pandang yang pedagogis? Jawabannya 1. Kemandirian, mampu memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah tanpa tanggung jawab pada orang lain. 2. Tanggung jawab, bersedia menanggung konsekuensi dari keputusan dan tindakan yang diambil. 3. Pengendalian emosi, mampu mengelola emosi secara stabil dan tidak mudah meledak dalam menghadapi masalah. 4. Kemampuan mengambil keputusan secara rasional, dapat berpikir matang, mempertimbangkan jangka pendek dan jangka panjang sebelum bertindak. Terima kasih. Baik, saya Rizka ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Apa saja 4 aspek perilaku yang menjadi indikator kedewasaan seseorang dari sudut pandang pedagogis? Yang pertama itu rasa tanggung jawab terhadap semua perbuatannya dan juga terhadap kepeduliannya memelihara kesejahteraan hidup dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua, berperilaku sesuai dengan norma atau nilai-nilai agama. Yang ketiga, memiliki pekerjaan yang dapat menghidupi diri dan keluarganya. Dan yang terakhir itu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari jawaban Fitri dan Rizka. 4 aspek dari sisi pedagogis masa dewasa ditandai dengan yang pertama rasa tanggung jawab atau sense of responsibility terhadap semua perbuatannya dan juga terhadap kepeduliannya memelihara kesejahteraan dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua, berperilaku sesuai dengan norma atau nilai agama. Yang ketiga, memiliki pekerjaan yang dapat menghidupi diri dan keluarganya. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, saya Siti Silawati akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana proses peralihan mahasiswa dari ketergantungan menuju kemandirian dewasa awal mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan dalam kehidupan? Yang pertama, berpindah dari mengandalkan orang tua atau figur otoritas menuju pertimbangan pribadi rasional. Yang kedua, mulai menggunakan pemikiran reflektif dan jangka panjang bukan sekedar emosi sesaat. Yang ketiga, lebih mempertimbangkan konsekuensi akademik, sosial, ekonomi, dan moral dalam setiap keputusan. Yang keempat, mengembangkan identitas diri yang stabil sehingga keputusan penting diambil berdasarkan tujuan dan prinsip pribadi, bukan tekanan lingkungan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Priska Armanisa.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, bagaimana proses peralihan mahasiswa dari ketergantungan remaja menuju kemandirian dewasa awal memengaruhi cara mereka mengambil keputusan penting dalam kehidupannya. Peralihan mahasiswa dari ketergantungan remaja menuju kemandirian dewasa awal membuat cara mereka mengambil keputusan menjadi lebih matang. Mahasiswa mulai belajar berpikir rasional, mempertimbangkan risiko dan konsekuensinya, serta tidak lagi sepenuhnya tergantung pada orang tua atau orang lain. Dalam fase ini, keputusan penting seperti pendidikan, karir, dan hubungan sosial diambil berdasarkan tujuan jangka panjang dan tanggung jawab pribadi. Jika proses kemandirian ini berkembang dengan baik, mahasiswa akan lebih percaya diri dan konsisten dalam menentukan pilihan hidupnya. Terima kasih. Akan membacakan kesimpulan dari jawaban Priska dan Sisi. Peralihan mahasiswa dari ketergantungan remaja menuju kemandirian dewasa awal membuat mereka semakin mampu mengambil keputusan penting secara mandiri, rasional, dan bertanggung jawab. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada orang lain ataupun orang tua, tetapi mulai mempertimbangkan resiko, nilai pribadi, serta dampak jangka panjang dari setiap keputusan dalam hidup. Perkenalkan, saya Sari. Saya menjawab pertanyaan nomor 3. Apa resiko psikologis yang dapat muncul apabila seseorang memasuki pernikahan sebelum menyelesaikan tugas perkembangan pada masa dewasa awal? Apabila seseorang memasuki pernikahan sebelum menyelesaikan tugas perkembangan pada dewasa awal, dapat muncul beberapa resiko psikologis, antara lain ketidakmatangan emosional, kesulitan mengelola konflik, dan ketergantungan emosional pada pasangan. Selain itu, individu beresiko mengalami krisis identitas, stres parah, serta rendahnya kepuasan pernikahan karena tujuan pribadi, karir, dan kemandirian belum terbentuk dengan baik. Kondisi ini juga dapat meningkatkan kecemasan, frustasi, dan konflik rumah tangga. Nama saya Fira Andreas. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 9, yaitu apa risiko kemandirian yang dapat muncul ketika seseorang memasuki pernikahan sebelum menyelesaikan tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Yaitu yang pertama, ketidakmatangan emosi. Individu cenderung belum mampu mengelola emosi dengan baik sehingga mudah marah, cemburu, dan frustasi dalam menghadapi konflik rumah tangga. Yang kedua, ketergantungan berlebihan pada pasangan karena kemandirian belum berkembang optimal. Pasangan dijadikan satu-satunya sumber dukungan emosional yang dapat menimbulkan hubungan tidak seimbang. Yang ketiga, konflik identitas diri. Individu belum menemukan jati diri dan tujuan hidup yang jelas
berlangsung secara bertahap, mulai dari masa dewasa awal, masa dewasa media, hingga masa dewasa akhir. Dengan karakteristik dan tugas perkembangan yang berbeda pada setiap fase, mahasiswa berada pada fase dewasa awal yang menjadi masa transisi menuju kemandirian, ditandai oleh pencarian identitas, pengambilan keputusan penting, serta penyesuaian terhadap tuntunan akademik, sosial, dan ekonomi. Masa dewasa awal juga merupakan periode persiapan menuju kehidupan berkeluarga, termasuk pernikahan, sehingga menuntut kesiapan emosional, ekonomi, dan psikologis, agar individu mampu menjalani peran dewasa secara sehat dan bertanggung jawab. Sekian presentasi kami hari ini. Kami akhiri. Bila ada masalah kami akan mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.